Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya dan masih pada materi vektor. Oke, kali ini yang akan kita bahas adalah kesamaan antar dua vektor, vektor-vektor yang sejajar dan juga vektor posisi. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu kesamaan antar dua vektor. Ya. Oke, kesamaan antara dua vektor, di sini dia ada definisinya. Dua vektor itu dikatakan sama apabila atau jika dan hanya jika, jadi simbol ini dia dibaca jika dan hanya jika, panjang AB itu sama dengan panjang CD. Oke, panjang AB itu sama dengan panjang CD dan AB itu sejajar CD, gitu ya. Dan selain itu, arah dari kedua vektor itu dia juga harus sama. Misalkan di sini saya ada 3 vektor, vektor A, B, C, D, dan F, E. Oke, berarti saya mau menyatakan bahwa ketiga vektor ini sama. Yang pertama itu berarti dia AB dan CD. Kita cek apakah AB itu dia panjangnya sama dengan CD. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, panjangnya dia sama. Apakah dia sejajar? Ya, dia di sini ada tanda bahwa dia sejajar. Satu lagi yang terakhir yang harus kalian cek adalah apakah arahnya dia juga sama? Ya, arahnya dia sama juga, sama-sama ke atas. Maka saya bisa menyimpulkan bahwa vektor AB itu sama dengan vektor CD. Karena dia sudah memenuhi 3 syarat itu. Syaratnya apa saja tadi? Yang pertama itu adalah panjangnya. Yang kedua dia adalah sejajar. Yang ketiga dia adalah arahnya. Jadi arahnya dia sama, panjangnya dia sama, dan juga sejajar. Ini adalah syarat dua buah vektor itu dia dikatakan sama, gitu ya. Oke, selanjutnya kita cek bagaimana dengan vektor FE. Nah, perhatikan di sini dia arahnya dia dari F ke E, jadi arahnya dia ke bawah. Sedangkan untuk vektor AB dan vektor CD itu dia arahnya ke atas. Maka, apakah saya bisa menuliskan vektor AB itu sama dengan vektor FE? Bisa atau tidak ya saya menyatakan seperti ini? Tidak bisa. Ya, karena ini dia tidak sama karena tidak searah. Nah, gitu. Dia tidak bisa karena tidak searah. Oke. Nah, kalau misalnya ini saya buat vektor A kecil. Sama seperti di video saya sebelumnya. Ini saya buat vektor A kecil. A kecil itu berarti dia vektor FE itu dia sama dengan A kecil. Maka kalau dia dibalik, EF itu sama dengan apa ya? Ada yang masih ingat pada video saya sebelumnya? Ya, vektor EF itu berarti dia vektor min A. Seperti itu. Jadi, vektor AB itu dia bisa dikatakan vektor min A. Nah, ini baru boleh. Kenapa? Karena kalau A dia dari atas ke bawah, maka min A itu dari bawah ke atas. Ingat-ingat atau buka lagi di video saya yang sebelumnya ya, yang video pertama. Gitu ya. Jadi ingat untuk kesamaan antara dua vektor ada 3 syarat. Yang pertama adalah panjangnya harus sama. Yang kedua dia harus sejajar. Dan yang ketiga arahnya dia juga harus sama. Oke? Cukup untuk kesamaan. Kita lanjut ke vektor-vektor yang sejajar. Oke.
Untuk vektor-vektor yang sejajar, di sini berarti dia memiliki kemiringan vektor yang sama. Boleh searah, boleh tidak searah. Oke. Jadi, syaratnya hanya searah atau kemiringan vektornya dia sama. Di sini saya ada dua pasang. Yang pertama adalah vektor AB dan vektor JD. Yang kedua adalah vektor EF dan vektor GH. Oke, kita nyatakan sekarang. Vektor yang pertama itu berarti bisa saya nyatakan apakah dia sejajar? Ya, kemiringannya dia sama, tetapi panjangnya dia berbeda. Lalu bagaimana menuliskannya? Saya bisa menuliskan vektor AB sama dengan setengah vektor JD. Atau 2 vektor AB sama dengan vektor JD. Nah, demikian. Kalau yang pasangan yang kedua bagaimana? Sedangkan dia arahnya berbeda. Kalau yang pertama tadi arahnya kan dia sama. Arahnya dia sama-sama ke atas. Tapi kalau yang kedua ini arahnya yang satu ke atas, yang satu dia ke bawah. Ingat tadi sudah sempat kita bahas. Nah, ini masih kelihatan kan? Oke, berarti ini bisa kita tulis menjadi vektor EF itu sama dengan kalau vektor HG berarti kan dia melawan panah. Panahnya berlawanan, berarti dia di sini kasih tanda minus. Nah, berarti vektor EF itu sama dengan vektor min HG. Gitu ya. Itu untuk vektor-vektor yang sejajar. Jadi, syarat dari vektor sejajar itu hanya kemiringan dari vektornya dia sama. Boleh searah, boleh juga berbeda arah. Panjangnya boleh juga dia berbeda. Gitu untuk vektor-vektor sejajar. Yang terakhir yaitu vektor-vektor posisi. Vektor-vektor posisi di sini adalah vektor yang berpangkal di titik O atau 0,0. Jadi di sini dia ada titik O atau titik pusat kalau pada pada sumbu koordinat. Jadi kalau ada sumbu koordinat, misalnya di sini saya gambarkan ya. Di sini ada sumbu koordinat. Nah, di sini kan dia ada titik pusat atau titik O 0,0. Nah, semua vektor yang berpangkal di sini dia disebut vektor posisi ke arah manapun, baik ke kuadran 1, kuadran 2 dan semuanya dia yang berputar pokoknya dia berpangkal di sini dia disebut dengan vektor posisi. Gitu ya. Oke, cukup untuk video yang kali ini. Untuk pembahasan selanjutnya kita bahas pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.